Keaswajaan berasal dari kata aswaja yang merupakan singkatan dari Al-Sunnah wal Jamaah, yaitu paham Islam yang berlandaskan pada ajaran Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, dan ulama salafus shalih. Secara umum, keaswajaan adalah konsep atau prinsip dalam Islam yang mengacu pada ajaran, nilai-nilai, dan metode pemahaman Islam yang moderat, toleran, dan mengikuti tradisi ulama. Al-Sunnah wal Jamaah. Keaswajaan sering dikaitkan dengan organisasi Nahdlatul Ulama NU yang mengusung pendekatan Islam yang rahmatan lil alamin dengan mengedepankan keseimbangan, tawazun, toleransi, tasamuh, keadilan, i'tidal, dan prinsip moderat tawasud. Nilai tasamuh dan tawazun dalam aswaja. Ada dua pengertian tasamuh. Tasamuh adalah sikap toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan seperti agama, budaya, dan pendapat. Sikap ini mencerminkan kelapang dada dalam berinteraksi dengan orang lain tanpa bersikap fanatik atau memaksakan kehendak. Dalam Islam, tasamuh merupakan ajaran penting yang mengajarkan umatnya untuk hidup damai, penuh kasih sayang, dan saling memahami satu sama lain. Yang kedua, pengertian tawazun. Tawazun adalah sikap seimbang atau adil dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak. Sikap ini mencerminkan keseimbangan dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat, serta dalam memenuhi hak dan kewajiban secara proporsional. Dalam Islam, tawazun mengajarkan umat untuk tidak bersikap ekstrim baik dalam urusan ibadah, sosial, ekonomi, maupun kehidupan pribadi, sehingga tercipta harmonis dan keadilan dalam masyarakat. Pun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan nilai-nilai aswaja, tasamum, toleransi, saling menghormati dalam surat Al-Kafirun, surat 109 ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadim, yang artinya untukmu agamaku dan untukku agamaku. Maknanya Islam mengajarkan sikap toleransi dalam beragama tanpa mencampur adukan akidah, tetapi tetap menghormati perbedaan. Dan yang kedua adalah tawazun atau keseimbangan dalam hidup dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Yang berarti, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepada Allah kepadamu pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupa bagaimana di dunia. Berbuatlah baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maknanya adalah Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, tidak hanya mengejar akhirat dengan mengabaikan dunia atau sebaliknya. Teori pengambilan keputusan dapat didefinisikan yaitu bagaimana memberi rujukan kepada orang atau organisasi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, menurut Hasan 2014, teori pengambilan keputusan adalah teori-teori atau teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Seorang pimpinan dapat dihadapkan pada pengambilan keputusan yang kompleks, walaupun dalam kondisi pasti karena berbagai variabel yang mempengaruhi dianggap diketahui adanya pertanyaan to be known without question. Atau akan tetapi tentu saja dalam kehidupan sebenarnya tidak semuanya diketahui secara pasti. Walaupun demikian, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti dapat saja bersifat kompleks, sehingga dalam karya akademik ini akan mudah penjelasannya bila dimulai dengan pokok bahasa tentang pengambilan keputusan dalam kondisi pasti atau to be known
yaitu kondisi pasti. Profil UMKM. Kami melakukan riset ke salah satu UKM di daerah Gunung Pati, yaitu Gayeng Footwear. Gayeng Footwear adalah sebuah usaha kecil menengah atau UKM yang bergerak di bidang penjualan sepatu di daerah Semarang. Khususnya sepatu thrifting, berdiri sejak beberapa tahun yang lalu. Gayeng Footwear tidak hanya menjual sepatu thrifting, namun juga sepatu baru dari berbagai brand ternama. Dan sekarang juga mulai menambah ke dunia sandal. Gayeng Footwear terdiri dari dua kata, yaitu gayeng dan footwear. Gayeng diambil dari slogan Jawa Tengah, yaitu Jateng Gayeng, yang memiliki arti semarak dan ceria. Kemudian footwear yang berarti alas kaki, atau dalam hal ini dapat diartikan sebagai sepatu dan sandal. Adapun hambatan yang sering sekali dialami oleh UMKM Gayeng Footwear ini, yang pertama adalah mengenai sumber barang. Tidak semua barang thrift itu memiliki kualitas yang baik. Sumber barang yang kurang terpercaya dapat menghasilkan produk cacat atau tidak sesuai dengan standar. Jadi barang thrift juga sering kali tidak tersedia dalam jumlah yang besar dan sulit untuk mendapatkan produk serupa dalam kondisi yang baik gitu. Selain itu, persaingan dalam mendapatkan barang juga menjadi hambatan banyak pelaku bisnis thrift yang bersaing untuk mendapatkan produk yang terbaik. Jadi stoknya menjadi terbatas gitu. Dan yang kedua adalah persaingan pasar. Yang pertama itu ada kompetitor yang banyak. Semakin populernya tren thrift membuat pasar menjadi penuh dengan pemain yang baru. Terus yang kedua ada harga yang kompetitif. Persaingan harga bisa sangat ketat gitu, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki sumber barang yang lebih murah. Adapun solusi dari permasalahan-permasalahan yang tadi itu, yang pertama kita dapat menerapkan sikap tawasud atau moderasi dalam pemilihan sumber barang. Jadi membangun kerjasama dengan pemasok yang terpercaya dan beretika itu untuk memastikan bahwa barang yang diperoleh berkualitas baik dan layak dijual dengan cara yang pertama, menjalin hubungan dengan pemasok yang memiliki rekam jejak yang baik. Yang kedua, melakukan seleksi ketat terhadap barang sebelum membeli dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, itu mengutamakan kualitas daripada sekedar harga yang murah untuk menjaga kepuasan pelanggan. Terus yang kedua adalah mengedepankan sikap tawazun atau keseimbangan dalam persaingan pasar. Itu dengan cara mengembangkan strategi harga yang adil dan tetap kompetitif, serta fokus pada nilai tambah daripada hanya kompetisi mengenai harga barang saja. Kemudian bagaimana sih caranya? Itu yang pertama, menawarkan layanan tambahan seperti kemasan yang menarik atau edukasi pelanggan tentang cara merawat barang thrift dengan baik dan benar. Yang kedua, menggunakan sistem bundling atau paket produk gitu agar pelanggan mendapatkan lebih banyak manfaat dengan harga yang wajar gitu. Terus yang ketiga, menjaga keseimbangan antara keuntungan dengan kebermanfaatan dengan harga yang layak bagi pelanggan dan tetap menguntungkan bagi bisnis UMKM tersebut gitu. Yang ketiga adalah dengan membangun sikap tasamuh atau toleransi dalam hubungan berbisnis gitu. Lebih baik menjalin kolaborasi dengan pelaku usaha thrift lainnya daripada sekedar bersaing ketat dengan pelaku usaha thrift yang lainnya gitu. Dengan cara yang pertama, membentuk komunitas atau grup sesama pebisnis thrift untuk berbagi informasi tentang pemasok atau strategi bisnis. Terus yang kedua, itu berkolaborasi dengan influencer atau reseller untuk memperluas jangkauan pasar. Terus yang ketiga, itu mengadakan program promo bersama dengan UMKM lain untuk saling menguatkan. Sekian, terima kasih paparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.